Kita pasangan nomor urut 2 kalah dari pasangan nomor urut 1. Saya menyampaikan selamat dan sukses kepada saudara Bapak Ramdan Pomanto bersama dengan Ibu Fatmawati Husni. Saya berharap karena janji itu utang, Mas. Apa yang sudah kita janjikan kepada warga Surabaya harus bisa direalisasi. Sesudah ini tentu akan ramai soal ketidakpuasan terhadap hasil. Itu sudah pasti akan terjadi. Harap-harap cemas di Pilkada, itulah judul Rosi malam hari ini. Apa pelajaran berharga dari Pilkada kemarin? Masih bersama saya, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian. Pak Tito, kita lanjutkan lagi. Tadi Bapak sudah mungkin sempat mendengar apa yang diucapkan oleh Menko Polhukam tentang ketidakpuasan atas hasil Pilkada kemarin, terutama bagi mereka yang selisihnya tipis. Apakah ini juga berpotensi menjadi isu strategis yang selama ini juga dibahas di Kementerian Dalam Negeri yang menjadi gangguan atau berpotensi pada keamanan nasional dan juga pada potensi kerumunan di tengah pandemi ini? Ya, tanggal 8 September kita melakukan rapat koordinasi terakhir tingkat nasional yang tadi saya disebutkan dengan berbagai stakeholder kementerian dan lembaga dan kemudian juga dengan seluruh daerah, 309 daerah, dan di situ sudah kita sampaikan selain masa tahapan pemungutan suara yang paling kritikal, yang berikutnya lagi kita harus waspadai pasca itu. Jadi pasca itu tidak boleh terjadi kerumunan yang berpotensi penularan, kemudian tidak boleh ada arak-arakan, deklarasi dan segala macam. Itu kemudian tahap biasanya nanti ada quick count. Ini juga sama, kita mohon betul supaya jangan yang merasa menang versi quick count langsung euforia. Jadi yang kalah langsung marah, terjadi pengerahan massa. Tunggu saja sampai dengan real count dari otoritas resmi KPU. Kalau nanti ternyata pada KPU sudah memutuskan dan kemudian yang merasa paslon terpilih, sama, saya meminta untuk tidak euforia. Ini perjalanan masih sangat panjang. Betul. Bapak-bapak dan ibu yang menang ini nanti paslon akan menghadapi persoalan yang banyak sekali, pandemi COVID dan lain yang pasti banyak perlu dipikirkan. Jadi tidak perlu euforia, kemudian lebih baik menghadapi apa yang perlu dilakukan ke depan selama masa jabatan untuk mengabdikan diri kepada rakyat. Kemudian yang kedua, yang mungkin tidak puas atau belum beruntung, masih ada jalur melalui hukum, yaitu gugatan di Mahkamah Konstitusi. Jadi gunakan jalur itu dengan bukti-bukti, dan itu adalah pertandingan terbuka, sidang terbuka. Jadi jangan gunakan pengerahan massa. Untuk itulah selain dari paslon, parpol, pendukung, saya minta memberikan pemahaman, pengertian, juga perlu ada ketegasan sikap dari aparat keamanan, terutama Polri, TNI, Satpol PP, untuk mencegah terjadinya kerumunan dalam bentuk apapun yang berpotensi penularan, apalagi pengerahan massa. Kalau ada, lakukan tindakan-tindakan tegas sesuai dengan aturan yang ada. Saya kira itu. Baik, Pak Tito, kemarin kita cukup khawatir pada kerumunan. Betul tadi Pak Tito bilang itu bisa itu manageable lah. Tapi itu juga beresiko. Kemarin tuh saya berpikir gini Pak, jangan-jangan tidak terlalu banyak kerumunan karena soal partisipasi publik. Jadi ini seperti chicken and egg. Ya udah nggak ada kerumunan, tapi artinya partisipasi publik. KPU tuh menargetkan 7,5%. Saya selalu mengatakan pada KPU bahwa ini terlalu ambisius. Menurut Bapak, apakah ketika partisipasi publik kurang dari itu akan menentukan legitimasi pemimpin daerah? Saya pikir tetap menjadi menentukan legitimasi. Cuma karena proses demokrasi ini sebenarnya untuk memberikan legitimasi kepada
yang dipilih Ya. oleh rakyat, pemilihan langsung oleh rakyat, berapapun angkanya. Ya, Tapi bedanya tentu makin tinggi angka, legitimasi akan menjadi lebih baik. makin kuat. Ya. Bukan berarti tidak legitimate. Mhm. Nah, kalau kita melihat daerah negara-negara lain juga, ya mohon maaf seperti Amerika Serikat kemarin, ya, itu negara salah satu yang paling demokrasi. Biden versus Trump itu lebih kurang 66 sampai dengan 69%. Artinya 31 sampai 34% rakyatnya tidak menggunakan hak pilih. Kemudian di Korea Selatan April mereka melaksanakan election juga 66,2%. Itu tertinggi selama 28 tahun terakhir di Korea. Dan di Amerika Serikat 66 sampai 69% itu tertinggi selama 120 tahun. Yang tertinggi adalah tahun 1900, yang terakhir 73,9%. Jadi kalau kita bisa mencapai angka di atas 60-an%, saya pikir ini cukup memberikan legitimate. Ya. Dan kita harus, Bapak ingin katakan, kita juga harus tetap memperhatikan konteks di mana kondisi kita pilkada saat itu. Sangat dipahami. Ya, dan mungkin Mbak Rosi, kalau dilihat mungkin dianggap partisipasi rendah dengan indikator tidak terjadi kerumunan, saya kira salah. Tidak terjadinya kerumunan di TPS karena setting yang sangat baik dari KPU, bekerjasama dengan Satgas Covid, dengan Polri, Kemenkes, dan lain yang sudah mengatur sistem kedatangan dengan undangan jam per jam. Ya, betul. Oke. Maksimal 500 per TPS. Kita lihat kalau 80% saja yang hadir itu udah top sekali, itu 400 dibagi menjadi 6 jam. Betul. Jam 7 sampai jam 1. Ya, itu berarti lebih kurang 70 orang. 70 orang dibagi 5 bilik berarti 14 orang. Nah, dengan sistem pengaturan jam per jam itu, maka penumpukan tidak terjadi. Ya, betul. Yang kedua adalah yang selesai memilih langsung mereka pulang dan tidak nunggu di TPS. Tidak boleh, dan itu kita tekankan betul, kita minta tolong ketegasan daripada aparat keamanan Polri, TNI, Satpol PP, dan Linmas. Dan saya kira ini cukup working, jadi cukup baik bekerjanya, sehingga tidak terjadi penumpukan. Saya juga melakukan cek beberapa anggota keluarga dan teman-teman, mereka menyampaikan mendapat undangan dengan jam. Saya bilang ini bagus. Sekarang kita meniru sebetulnya manajemen di rumah sakit ya. Betul, antrian dokter. Betul, dengan appointment. Iya. Semoga kita tunggu laporan dari atau informasi dari KPU, semoga partisipasi publik tetap tinggi. Namun juga kita berharap tidak ada sungguh-sungguh berharap ini juga tetap dengan disiplin protokol kesehatan, sehingga kalau kita Mbak Rosi, kita melihat dari statement yang sudah dikeluarkan oleh otoritas resmi dari Bapak Muhammad Afifuddin, anggota Bawaslu, dengan memantau namanya sistemnya Siwaslu, sistem pengawas pemilu. Menurut beliau pada saat Pilgub kemarin tingkat partisipasi lebih kurang 82%. 82 Pak. Pilgub wali kota itu 83%. Mudah-mudahan ini benar. Tapi kita juga menunggu dari KPU. Mungkin salah satu faktor yang membuat orang datang adalah karena paslonnya berusaha, tim suksesnya mengajak para pemilih yang sudah mereka garap untuk datang ke TPS. Kalau ada mungkin yang tidak datang, selain tidak menggunakan hak pilih, juga karena mungkin khawatir ketularan COVID. Bisa kita pahami lah. Faktor klimatologi ini ada juga terjadi. Ya, masalah hujan, kemudian ada angin, ada yang banjir. Ini juga mempengaruhi partisipasi pemilih. Baik, Pak Tito, saya akan segera mengakhiri wawancara saya dengan Pak Tito. Tadi Bapak sudah mengapresiasi, Bapak mengatakan ini kerja semua stakeholders, tidak mungkin kerja sendiri, tidak mungkin kerja Kementerian Dalam Negeri sendiri, tapi juga banyak pihak. Tapi saya ingin mendapatkan closing statement dari Bapak. Bagaimana kalau saya merasa ini bisa terjadi juga karena publik dan juga petugas KPPS yang tanpa kena lelah, juga dengan disiplin protokol yang sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya. Bagaimana Bapak mengucapkan terima kasih pada mereka? Ya, Mbak Rosi, ini adalah pekerjaan kolosal ya untuk negara sebesar Indonesia ini, dan ini mungkin salah satu election yang terbesar setelah
Amerika Serikat yang kemarin ya, itu melibatkan 160 juta, kita melibatkan potensi pemilih hampir 100 juta. Ya, jadi ini kolosal, melibatkan juga para pemilih dalam jumlah besar. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat pemilih yang telah menggunakan hak pilih. Ini juga akan memberikan legitimasi kepada kepala daerah yang akan terpilih nanti, sehingga mereka dapat bekerja dengan dukungan rakyat. Yang kedua adalah kepada seluruh petugas TPS ya, yang jumlahnya itu petugas TPS-nya lebih dari 3 juta. Dan kemudian relawan-relawan yang telah bekerja dengan sukarela untuk mensukseskan, sekaligus juga pengawas-pengawas TPS. Saya atas nama pemerintah mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi atas kerjasama dan kerja keras Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan pahala yang banyak kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Pak Tito untuk waktunya malam hari ini. Banyak lesson learn yang kita dapatkan dari Pilkada 2020. Kita akan bahas lagi nanti di kesempatan lain waktu ya Pak Tito. Sekali lagi terima kasih atas waktu Bapak, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Selamat malam Pak Tito. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembali sesaat lagi.